Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat. Semoga kalian selalu diliputi oleh kesehatan dan selalu semangat. Walaupun kita pandemi, saya tidak akan bosan selalu menasihatkan untuk selalu semangat. Kita mulai awal KBM pekan ini dengan mapel sirah dan akidah nanti ya. Oke, kita akan masuk ke materi. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang terpilihnya menjadi khalifah. Jadi setelah kita membahas tentang keutamaan, kapan masuk Islamnya, silsilahnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, kemarin kita juga membahas yang terakhir tentang terpilihnya menjadi khalifah. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, sebelum wafatnya, Ustaz singkat ya kemarin ya, kita hanya mengulang sedikit-sedikit. Sebelum wafatnya khalifah kita yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun 25 Hijriah. Kalian tahu apa yang terjadi pada tahun 25 Hijriah? Pada waktu itu khalifah kita sedang sholat subuh, lalu ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemarin kita sudah pernah bahas ya di semester 1. Lalu setelah Umar tahu akan ajalnya tiba, Umar menginstruksikan atau memerintahkan kepada anaknya untuk memanggil sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, karena 10 sahabat al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah itu 10 yang dikabarkan akan masuk surga, yang dikabarkan atau dijanjikan akan masuk surga oleh Rasulullah, tidak benar-benar 10 karena sudah ada beberapa yang sudah meninggal, untuk mengadakan musyawarah memilih khalifah selanjutnya. Jadi inilah kebiasaan atau adat, kebiasaan para khalifah sebelum ketika awal mula memilih Abu Bakar setelah sepeninggal Rasulullah, dan memilih begitu juga dengan memilih Umar. Nah, dari 10 sahabat ini adalah 10 sahabat senior yang banyak sekali ilmunya dan fadilahnya di hadapan Rasulullah SAW. Dari 10 orang itu hanya tinggal 6, karena Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Lalu Said bin Zaid sudah meninggal ya. Tinggal Umar belum, tapi Umar tidak termasuk 10. Nah, Umar termasuk 10 orang yang mendapatkan kabar gembira tentang surga, tapi beliau tidak mengikuti rapat karena beliau ingin 6 orang tersebut memusyawarahkan dan memilih pemimpin untuk kaum muslimin. Juga Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Abdurrahman ibn Auf, dengan sekretaris anaknya langsung Umar, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu terpilihlah setelah itu Utsman dengan banyaknya fadilah dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi fadilah Utsman itu lebih banyak ketimbang atau daripada sahabat-sahabat yang lain. Lalu setelah dibaiat oleh para sahabat, beliau naik mimbar masjid lalu dibaiat oleh kaum muslimin. Tahu artinya baiat ya? Sumpah setia bahwa telah terpilihnya Utsman sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Jadi kaum muslimin harus sumpah setia membela dan memenuhi perintah dari khalifah yang baru.
Kita masuk ke keutamaan. Keutamaannya termasuk ada 6. Kalian nanti silahkan di garis bawah ya. Kalau yang tidak ada di buku, kalian tulis pakai pensil atau di pulpen ya, ditambahkan sendiri. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi dari 4 khalifah kita ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nomor 2, yang kedua, sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah ya, bukan 2 putri Rasulullah sekaligus, tapi salah satu-satunya sahabat nih, satu-satunya ya. Kalau Ali kan hanya menikahi Fatimah. Nah, sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah ya, setelah yang pertama Ruqayyah dan meninggal, lalu Ummu Kulthum yang kedua. Yang ketiga, orang yang berhijrah 2 kali. Jadi hijrahnya kalau kaum muslimin itu sekali dari Mekah ke Madinah, tapi kalau Utsman dan Ruqayyah waktu itu termasuk orang yang berhijrah 2 kali untuk mencari keamanan dan ketentraman. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan Utsman dan istrinya untuk berhijrah ke Habasyah mencari perlindungan ya, karena kuatnya dan kerasnya ancaman dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, dengan kaum muslimin pada umumnya Mekah dan dari Mekah ke Madinah, seperti itu. Yang keempat, kabar gembira dengan mati syahid. Nah, ini sama seperti kejadian Umar, yaitu ketika di Gunung Uhud. Kalian tahu ya, udah pernah dengar ya ceritanya ya, bahwa Rasulullah sedang mendaki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu tiba-tiba bergoncanglah gunung tersebut. Lalu dengan kakinya menghentakkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, "Uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu itu ada seorang nabi." Seorang nabi siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad. Dan Siddiq, dan As-Siddiq yaitu Abu Bakar, dan wasyahidan, dan 2 orang yang akan mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Jadi orang yang sudah dikabarkan akan mati syahid oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 5, rasa malu yang hanya dimiliki Utsman. Nah, rasa malu Utsman itu terkenal dengan pemalu, sangat pemalu. Nomor 6, kesungguhan dalam beribadah. Semua para sahabat itu akan berlomba-lomba dalam beribadah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita masuk ke jasa-jasa pada masa pemerintahannya. Jadi Khalifah Utsman Ibn Affan ketika masa pemerintahannya, ketika masa kekhilafahannya, yang pertama adalah memiliki jasa-jasa. Yang pertama, penaklukan Afrika, Syam, dan Persia. Jadi benua Afrika itu sudah dijamah oleh kaum muslimin, sudah dimasuki oleh kaum muslimin. Jadi memang waktu itu sangat Utsman itu meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Umar. Umar sangat ingin menyebarluaskan dakwah Islam. Kalau Abu Bakar itu hanya berfokus pada zakat, pembayaran zakat yang tidak mau membayar zakat, dan para murtadin atau orang-orang yang murtad. Nah, kalau Umar itu ingin dakwah Islam itu tersebar luas. Memang sih pada waktu itu Khalifah Umar sudah memulai ekspansinya atau memulai dakwah Islam itu sudah masuk mulai ke Mesir, sudah ke Afrika, tapi belum menyeluruh, belum ke semua wilayah. Nah, pada masa pemerintahan Utsman Ibn Affan, Afrika sudah hampir semua sudah didakwahkan atau sudah dikirim para dai, para sahabat dan tabi'in untuk berdakwah di sana, untuk menyebarluaskan Islam. Lalu yang kedua ada Syam. Syam kita tahu sendiri, Syam adalah negeri terbesar ya, negeri yang lebih besar daripada
Saudi, ya, Syam waktu itu, yaitu ketika itu belum terpecah seperti sekarang. Kalau sekarang sudah terpecah, yaitu Palestina, Yordania, terus ada Suriah. Nah, itu termasuk negara pecahan dari dulu namanya Syam itu, ya, satu kesatuan namanya Syam. Yang ketiga ada Persia. Persia adalah negeri juga terbesar dan terkuat pada waktu itu, masa pemerintahannya yang terkenal dengan penyembahan api. Persia dulu pada masa pemerintahan Umar sudah pernah saya ceritakan lewat perang Qadisiyah yang sangat besar itu, ya, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sudah Ustaz ceritakan. Yang kedua, penulisan mushaf. Jadi penulisan mushaf, kalau kalian ingat, pada masa pemerintahan Abu Bakar ada jasa-jasa. Pada masa pemerintahan Abu Bakar itu pengumpulan mushaf. Jadi dikumpulkan yang dari pelepah-pelepah kurma, yang dari batu, yang dari kulit-kulit unta tulisannya, ya. Nah, itu terjadilah waktu kepemimpinan Utsman. Saking luasnya agama Islam waktu itu sudah tersebar, jadi tersebar atau tersiar kabar bahwa cara membaca orang-orang kaum muslimin di seluruh penjuru negeri itu berbeda. Jadi contoh, ya, di Afrika tadi cara membaca Al-Qur'annya beda dengan apa yang dibaca oleh rakyat Syam. Rakyat Syam pun beda dengan orang-orang yang kaum muslimin yang sudah ada di Persia. Begitu pula pun ketiga wilayah ini ketika membaca Al-Qur'an juga berbeda dengan apa yang ada di Mekah dan Madinah. Jadi saling itu kabar terbesar yang Utsman dengar. Lalu dengan bermusyawarah kepada para sahabat yang lain, Utsman memerintahkan untuk terkumpulnya tadi yang sudah dikumpulkan oleh pada masa pemerintahan Abu Bakar untuk ditulis dalam satu mushaf. Mushaf adalah lembaran-lembaran. Artinya mushaf itu adalah lembaran-lembaran. Jadi sudah di lembaran dan dibukukan, ya, membukukan Al-Qur'an pada masa itu. Jadi lalu menulisnya dengan satu tulisan dan disalin menjadi beberapa salinan. Dahulu belum ada fotokopi, jadi kalau mau menyalin ya ditulis pakai tangan, ya, dengan tulisan yang sama. Lalu disebarlah beberapa Al-Qur'an di penjuru negeri sebagai pedoman yang asli. Jadi yang ada di Afrika semuanya ditarik semua. Al-Qur'an yang ada di Afrika yang pertama kali itu ditarik, yang di Syam tarik, yang Persia ditarik. Lalu dibakarlah dan di bumi hanguskan, lalu diganti dengan yang penulisan mushaf dengan satu tulisan yang sama. Paham, ya? Dengan satu penulis yang sama. Jadi tidak ada yang lagi dengan bacaan yang berbeda. Ya, jadi membaca mushaf, membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sama, dengan tulisan yang sama. Seperti itu. Ada beberapa jasa-jasa pada masa pemerintahan Utsman. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum. Jangan lupa kalian tulis nama di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.